Halo, kita ketemu di materi kedua. Jadi yang materi pertama sudah, ini materi kedua, ini pertemuan kedua. Jadi di sini adalah sesuai dengan PS yang sudah kita pelajari kemarin itu adalah adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Apa aja faktor-faktornya? Kita akan belajar ya. Kita harus tahu ada passage, power, passenger, penolong, dan psikologis. Jadi ini sangat berpengaruh untuk terjadinya persalinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan utamanya ada 3, passage, ada power, sama passenger. Di sini passage itu lebih kepada ukuran panggul maupun juga otot-otot di dasar panggul. Untuk ukuran-ukuran panggul, ada beberapa tipe yang selama ini kita ketahui juga, yaitu anthropoid, android, platypeloid, kemudian ginecoid. Jadi itu adalah bentuk pintu atas panggul dari 4 tipe dasar panggul wanita. Untuk tulang-tulang panggul, ada sacrum, ada coccyx, ada pubis, ischium, kemudian ilium. Jadi, tulang-tulang panggul itu di depan itu terdapat hubungan antara kedua ostium pubis kanan dan kiri, disebut juga sebagai simfisis. Kemudian di belakang terdapat artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan antara ostium sacrum dengan ostium ilium. Kemudian di bawah itu terdapat artikulasio sacrococcygis, jadi lebih ke coccygis, lebih coccygea yang menghubungkan ostium sacrum dengan os coccygis. Kemudian, pada saat hamil dan bersalin, artikulasio coccygis ini dapat bergeser lebih jauh dan lebih longgar, lebih kurang 2,5 cm. Pada seorang wanita hamil yang bergerak terlampau cepat, dari duduk langsung ke berdiri, biasanya dijumpai pergeseran yang lebar antara artikulasio sacroiliaca. Jadi ini contoh dari panggul wanita normal. Di sini kita pakai yang contohnya adalah jenis ginecoid, ada coxe, promontorium, curvatura sacri, oncisura ischiadica, spina ischiadica halus, kemudian coccygis, dan angulus subpubicus 90 derajat. Panggul secara fungsional ada pelvis mayor sama pelvis minor. Kalau untuk pelvis mayor itu pelvis yang terletak di atas linea terminalis atau false pelvis. Untuk pelvis minor, bagian yang terletak di bawah linea terminalis atau true pelvis, merupakan bagian penting yang mempunyai peranan dalam obstetri dan harus dapat dikenali dan dinilai sebaik-baiknya untuk memprediksi dapat tidaknya bayi melewatinya. Untuk pelvis minor, bentuknya menyerupai saluran yang mempunyai sumbu melengkung ke depan, sumbu karus. Kemudian sumbu karus ini menghubungkan titik persekutuan antara diameter transversa dan conjugata vera pada PAP dengan titik sejenis di Hodge 2, 3, dan 4. Sampai dekat Hodge 3, sumbu itu lurus, sejajar dengan sakrum. Untuk seterusnya, dia melengkung sakrum. Kemudian ini contoh lagi panggul wanita normal jenis ginecoid. Bidang atas saluran ini normal berbentuk hampir bulat PAP. Bidang bawah saluran ini tidak merupakan suatu bidang seperti PAP tetapi mempunyai 2 bidang. Itu PBP. PBP itu pintu bawah panggul. Di antara kedua pintu itu ada ruang panggul, disebut juga pelvic cavity. Dan ruang panggul mempunyai ukuran paling luas, menyempit di panggul tengah, kemudian menjadi luas lagi. Penyempitan itu disebabkan adanya spina ischiadica yang kadang-kadang menonjol ke ruang panggul. Ini untuk anatomi jalan lahir, kita harus tahu adanya PAP sama PBP. Jadi ada bidang pintu atas panggul, juga kemudian ada bidang pintu bawah panggul. Untuk pintu atas panggul atau disebut juga PAP, bidang yang dibentuk oleh promontorium corpus vertebra sacral 1, linea innominata, disebut juga terminalis, dan pinggir atas simfisis. Dan panjang jarak dari pinggir atas ke simfisis ke promontorium kurang lebih 11 cm, disebut conjugata vera. Jarak terjauh garis melintang pada PAP lebih kurang 12,5 sampai
13 cm disebut diameter transversa. Bila ditarik garis dari artikulatio sacroiliaca ke titik persekutuan antara diameter transversa dan conjugata vera dan diteruskan ke linea innominata, ditemukan diameter disebut diameter oblik sepanjang kurang lebih 13 cm. Jadi ini kalau kita tarik, kita dapatkan diameternya. Cara untuk mengukur conjugata vera gimana? Nah, caranya itu jari tengah dan telunjuk dimasukkan dalam vagina untuk meraba promontorium. Jarak bagian atas simfisis sampai ke promontorium dikenal sebagai conjugata diagonalis. Secara statistik, dia ketahui bahwa conjugata vera sama dengan conjugata diagonalis dipotong 1,5 cm. Itu untuk rumus universalnya. Ini contohnya. Jadi untuk mengukur conjugata diagonalis, P itu di simbol itu adalah sakral promontori, yang S itu simfisis pubis. Untuk pintu bawah panggul tidak merupakan suatu bidang datar, tetapi tersusun atas dua bidang datar yang berbentuk segitiga. Bidang yang dibentuk oleh garis antara kedua buah tubera ostium ischi dengan bagian bawah simfisis. Pinggir bawah simfisis berbentuk lengkung ke bawah dan merupakan sudut arcus pubis dan normal 90 derajat. Jadi di gambar 9-11 ini arcus pubis normal, kepala janin lahir tanpa kesukaran. Tapi untuk yang gambar 9-12 ini arcus pubisnya sempit, sehingga untuk lahir kepala janin itu menggunakan lebih banyak tempat di belakang. Kemudian kita bahas juga untuk ruang panggul atau disebut juga pelvic cavity. Di bawah PAP itu mempunyai ukuran yang paling luas. Jadi kalau kita bicara pelvic cavity, kita juga harus bisa juga ya nanti untuk mengukurnya. Nanti kita juga ada praktikum untuk mengukur ukuran panggul dan itu penting sekali untuk dilakukan. Kemudian kita juga belajar mengenai Hodge, bidang Hodge. Ada Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3, Hodge 4. Hodge 1 itu di promontorium, pinggir atas simfisis. Hodge 2 itu di pinggir bawah simfisis. Hodge 3 ada di spina ischiadica. Kemudian Hodge 4 di ostium coccygeus. Oke, ini tadi sudah kita bahas di depan. Untuk ukuran-ukuran panggul yang harus diketahui adalah yang pertama itu adalah distansia spinarum. Jadi biasanya ukurannya sekitar 24-26. Nanti kita pakai untuk ukuran itu pakai jangka panggul. Jarak antara kedua spina iliaca anterior, superior, sinistra, dan dextra. Kemudian yang kedua itu distansia cristarum, sekitar 28-30 cm. Adalah jarak terpanjang antara crista iliaca sinistra dan dextra. Kanan dan kiri ya. Otomatis. Kemudian distansia oblik externa, itu 18 cm. Jarak antara bagian atas simfisis ke processus spinosus lumbar 5. Kemudian lingkar panggul adalah dari tepi atas simfisis, terus kita naik ke belakang, pertengahan sias trochanter mayor, lalu ke processus lumbar kelima, kita ke belakang lagi. Kemudian ukurannya sekitar 80-90 cm. Dan di sini otomatis yang kita ukur itu adalah ukuran tulang ya. Jadi bukan ukuran daging maupun lemak. Jadi kalau misal pasien kita itu agak gemuk juga kita harus tahu untuk menentukan dengan pasti mana yang tulang, mana yang ketutup lemak seperti itu. Jadi usahakan karena di sini yang menghalang-halangi untuk ibaratnya janin bisa lahir spontan atau enggak itu adalah ukuran panggul seperti itu. Nanti kita bisa hitung dan kita bisa perkirakan kira-kira dia bisa normal nggak atau dia harus melalui jalan lain, misalnya operasi sesar seperti itu. Ini contoh pengukurannya pada pasien. Oke, lanjut. Ini juga contoh pengukurannya pada pasien dan cara untuk mengukur ukuran panggul luar ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Power. Kita sampai ke power. Power itu kekuatan ya.
Kenapa disebut power? Karena kekuatan itu adalah yang mendorong janin keluar. Jadi kenapa ibu itu harus nutrisinya terpenuhi seperti itu? Tentunya itu juga berpengaruh juga. Kekuatan yang mendorong janin keluar dalam persalinan itu adalah his yang utamanya, kontraksi otot perut, kontraksi diafragma, dan aksi dari ligamen dengan kerjasama yang baik dan sempurna sehingga janin bisa lahir. Kita sebutnya seringnya bilangnya his atau disebut juga kontraksi uterus. Adalah kontraksi uterus karena otot-otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna dengan sifat-sifat kontraksinya harus simetris. Kalau dia asimetris juga nggak bisa lahir. Istilahnya nggak bisa lahir secara spontan karena nggak ritmik ya. Fundus dominan, kemudian diikuti relaksasi. Jadi yang pertama pasti kerasa kencang-kencang itu di fundus. Itu sangat kerasa kencang-kencangnya. Kemudian pada saat kontraksi, otot-otot rahim itu dia menguncup sehingga menjadi tebal dan lebih pendek. Kemudian diikuti kavum-utarinya menjadi lebih kecil sehingga bisa mendorong janin dan kantong amnion ke arah bawah rahim dan serviks. Jadi dari atas, tengah, lanjut ke bawah. Beberapa sifat-sifat hits antara lain, dia involunteer, kemudian intermiten, kemudian terasa sakit, terkoordinasi dan simetris. Dan yang terakhir kadang-kadang dapat dipengaruhi dari luar secara fisis, kemis, dan psikis. Jadi itulah kenapa di situ disebutkan juga fisis, kemis, dan psikis. Dalam artian ketika kemis kita memberikan suatu tambahan, misalnya kita melakukan induksi gitu kan, itu akan berpengaruh juga kepada kontraksi, itu bisa dipengaruhi. Pada psikis misalnya ibu cemas itu juga berpengaruh terhadap kontraksi. Misal tidak ada yang menunggui ketika persalinan. Nah itu juga suatu masalah. Maka dari itu berhati-hatilah ketika nanti akan menolong persalinan. Kita juga harus mengetahui untuk kondisi psikis ibunya seperti itu ya. Untuk fisis di situ misalnya ibu kelelahan, ibu sudah tidak ada nutrisi, tidak makan dari pagi. Nah, itu juga berpengaruh juga. Seperti itu. Banyak sekali yang bisa mempengaruhi untuk kontraksi tersebut. Yang diperhatikan saat periksa his adalah frekuensi his. Kenapa? Karena frekuensi itu adalah jumlah his dalam waktu tertentu, biasanya per menit atau per 10 menit itu yang paling sering dan harus diperhatikan ketika kita mengisi paragraf, ketika kita memeriksa pasien dalam persalinan. Kemudian intensitas his, adekuat nggak, lemah nggak, seperti itu bisa kita raba. Kemudian durasi lama his, lamanya setiap his berlangsung dan ditentukan dengan detik, misalnya 50 detik kah, 10 detik kah, 40 detik kah. Interval his juga jarak antara his satu dengan his berikutnya, misalnya his datang tiap 2-3 menit. Tapi juga ada yang his datang ketika sudah lebih dari itu, misalnya 10 menit lagi baru datanglah hitsnya, seperti itu. Datanya hits itu apakah sering, teratur maupun tidak, ya. Tuh. Kemudian istilah-istilah yang perlu diketahui, pacemaker itu pusat koordinasi his berada di sudut tuba di mana gelombang his berasal. Dari sini gelombang his bergerak ke dalam dan ke bawah. Kemudian fundus dominan adalah kekuatan paling tinggi dari his yang sempurna yang berada di fundus uteri. Kemudian kekuatan his yang paling lemah berada di segmen bawah rahim atau disebut juga SPR. Untuk perubahan-perubahan akibat his pada uterus maupun serviks, biasanya tuh uterus seraba keras ya, atau padat lah biasanya karena kontraksi. Nah, di serviks beda lagi. Karena ketika serviks itu ada his, itu serviks kan tidak mempunyai otot-otot yang banyak nih. Sehingga ketika muncul his, maka terjadi pendataran atau effacement dan pembukaan atau disebut juga dilatasi dari serviks. Jadi bedanya fundus sama serviks itu adalah ketika ada his itu beda-beda untuk sebab akibatnya. Kemudian pada ibu, rasa nyeri karena iskemi rahim dan kontraksi rahim, terdapat pula kenaikan nadi dan tekanan darah. Itu biasanya berpengaruh. Jadi misalnya ada his akan juga berpengaruh terhadap nadi. Jadi nanti bisa diperiksa nih sambil melihat dan mempalpasi hisnya kayak gimana. Nanti bisa juga dipalpasi nadinya apakah lebih cepat atau sama ataukah lebih rendah. Nah, itu. Untuk perubahan akibat his, jadi ketika ada janin itu
juga mengalami proses fisiologis ya. Pertukaran oksigen pada sirkulasi uteroplasenter itu kurang sehingga timbul hipoksia janin. Ketika hipoksia janin, kemudian denyut jantung janin melambat dan kurang jelas didengar karena adanya iskemia fisiologis. Jadi, misalnya ketika ada his itu tiba-tiba yang meriksa DJJ kok nggak kedengeran ya, seperti itu sangat bisa terjadi. Kemudian, kalau betul-betul terjadi hipoksia yang agak lama, misalnya pada kontraksi tetanik, maka terjadi gawat janin asfiksia dengan denyut jantung janin di atas 160 per menit dan tidak teratur. Nah, itu bedanya ya. Kan jadinya gawat janin karena di atas 160 per menit. Dan ditambah ini, dia tidak teratur atau disebut juga disritmia. Untuk pembagian his dan sifat-sifatnya ada dua. His pendahuluan itu his yang tidak kuat dan tidak teratur, namun menyebabkan keluarnya bloody show. Kemudian, his pembukaan kelas 1 biasanya menyebabkan pembukaan serviks semakin kuat, teratur, dan sakit. Untuk pembagian his lagi, selanjutnya his pengeluaran itu di kala 2. Untuk mengeluarkan janin biasanya sangat kuat, teratur, simetris, terkoordinir, dan lama. Koordinasi bersama antara kontraksi otot perut, diafragma, dan ligamen. Kemudian his pelepasan uri di kala 3 biasanya kontraksi sedang ya untuk melepaskan dan melahirkan plasenta. Untuk his pengiring kala 4 setelah janin lahir, plasenta lahir, kemudian kontraksi lemah, masih sedikit nyeri. Terjadi pengecilan rahim dalam beberapa jam atau hari. Jadi tetap kita juga pantau kala 4-nya apakah masih kenceng-kenceng ataukah dia malah lembek dan hisnya tidak adekuat. Tetap kita pantau ya, meskipun sudah sampai ke kala 4 karena takutnya dia apa? Tonia uteri bisa, seperti itu. Adanya sisa plasenta bisa, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke tenaga mengenjan. Setelah pembukaan lengkap dan setelah ketuban pecah, tenaga yang mendorong anak keluar selain his terutama disebabkan oleh kontraksi otot-otot di dinding perut yang mengakibatkan peninggian tekanan intraabdominal. Tenaga ini serupa dengan tenaga mengejan waktu kita buang air besar, tapi jauh lebih kuat lagi. Itu bedanya. Tenaga mengejan ini hanya dapat berhasil bila pembukaan sudah lengkap dan paling efektif sewaktu ada his. Jadi kalau belum ada his kita suruh ibu mengejar, maka sia-sialah kita memimpin persalinan seperti itu. Tanpa tenaga mengejan ini, anak tidak dapat lahir. Misalnya, pada penderita yang lumpuh otot-otot perutnya, persalinan harus dibantu dengan forceps. Tenaga pengejan ini juga melahirkan plasenta setelah plasenta lepas dari dinding rahim. Kita lanjut ke passenger. Di sini passenger itu adalah pasif, poinnya adalah pada bayi. Faktor lain yang berpengaruh terhadap persalinan adalah faktor janin yang meliputi ada sikap janin, letak janin, presentasi janin, bagian terbawahnya apa, kemudian posisi janin. Jadi itu ada 5 yang harus diketahui dan kita bisa menentukan diagnosis yang tepat apakah persalinan bisa kita pimpin atau tidak. Sikap, attitude, atau habitus itu menunjukkan hubungan bagian-bagian janin dengan sumbu janin, biasanya terhadap tulang punggungnya. Janin umumnya dalam sikap fleksi, di mana kepala, tulang punggung, dan kaki dalam keadaan fleksi, lengan bersilang di dada. Ini untuk contoh beberapa sikapnya, atau disebut juga habitusnya dari janin. Untuk keterangannya, fleksi itu adalah ketika dagunya mendekat ke dada. Untuk militernya dia lurus, kemudian untuk ekstensi, oksiput mendekat ke belakang. Kemudian kedua adalah letak, atau disebut juga situs, adalah bagaimana sumbu janin berada terhadap sumbu ibu. Misalnya, letak lintang, berarti sumbu janin tegak lurus pada sumbu ibu. Letak membujur, di mana sumbu janin sejajar dengan sumbu ibu, bisa letak kepala atau letak sungsang. Jadi kalau membujur itu ada 2, bisa letak kepala, bisa letak sungsang. Nah itu ya, contohnya adalah ini. Letak membujur longitudinal,
Biasanya letak kepala itu sekitar 97%. Ada letak fleksi, kemudian letak defleksi. Letak sungsang dan letak bokong ini biasanya sekitar 2,5-3%. Dan letak sungsang ini dibedakan lagi, bokong sempurna, letak bokong tidak sempurna. Letak lintang lebih sedikit lagi, sekitar 0,5-2%, dan juga ada letak miring atau oblik, letak kepala mengolak atau letak bokong mengolak. Kita lanjut ke presentasi. Dipakai untuk menentukan bagian janin yang ada di bagian bawah rahim yang dijumpai pada palpasi atau pada pemeriksaan dalam, misalnya presentasi kepala, preskep, presentasi bokong, presbo, presentasi bahu, dan lain-lain. Bagian terbawah janin sama dengan presentasi, hanya lebih diperjelas istilahnya. Lanjut ke posisi janin. Itu adalah untuk indikator atau menetapkan arah bagian terbawah janin. Apakah sebelah kanan, kiri, depan, atau belakang terhadap sumbu ibu. Sumbu ibu itu lebih ke maternal ke pelvisnya ya. Misalnya, pada letak belakang kepala LBK, ubun-ubun kecil UUK, kiri depan UUK, kanan belakang. Di situ contohnya ini yang untuk kiri. Kemudian LOP ini dia juga kiri, kemudian ROP itu dia kanan. Oksiput ya, kita menyebutnya. Untuk menentukan presentasi dan posisi janin, maka harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagian janin apa sih yang terbawah? Kemudian, di mana bagian terbawah tersebut? Nah, kemudian selanjutnya, apa indikatornya? Banyak sekali variasi ya ketika kita belajar mengenai bagian terbawah janin. Ada 6 variasi dari petunjuk arah atau disebut juga indikator. LBK, letak belakang kepala, indikatornya UUK, ubun-ubun kecil. Variasinya bisa UUK kiri depan, kiri belakang, melintang kiri, kanan depan, kanan belakang, melintang kanan. Variasinya ada sekitar 6. Lanjut untuk presentasi dahi, indikatornya kalau kita VT itu teraba dahi dan ubun-ubun besar. UUB, variasinya juga ada 6, kiri depan, kiri belakang, melintang kiri, kanan depan, kanan belakang, melintang kanan. Selanjutnya untuk presentasi muka juga sama, ketika kita VT yang tersentuh adalah dagu atau disebut juga mento. Variasinya dagu kiri di depan, dagu kiri di belakang, dagu melintang kiri, dagu kanan depan, dagu kanan belakang, dagu melintang kanan. Lanjut ke presentasi bokong, ketika kita VT, kita mendapati yang kita sentuh adalah sakrum, maka variasi posisinya hanya ada 4. Sakrum kiri depan, sakrum kanan depan, sakrum kanan belakang, atau sakrum melintang kanan. Untuk letak lintang menurut posisi kepala ada 2, kepala kiri dan kepala di kanan. Kemudian kalau untuk arah punggung ada 4, punggung depan, punggung belakang, punggung atas, sama punggung bawah. Untuk presentasi bahu atau skapula, ini sangat jarang ya, tapi bisa juga terjadi. Jadi ketika TVT, kita merasa, oh ini bahu seperti itu. Bisa bahu kanan, bisa bahu kiri. Biasanya juga tangan menumbung ya. Tentukan apakah itu tangan kiri atau tangan kanan. Kemudian indikatornya adalah ketiak. Jadi ketika ketiaknya itu nanti menutup, membuka ke kanan, atau ketiak menutup, membuka ke kiri. Kita belajar juga mengenai asinkritismus atau sinkritismus adalah istilah untuk menjelaskan hubungan sutura sagittalis ke simfisis pubis dan sakrum dari panggul ibu. Ini untuk anterior dan kemudian yang di sebelah kanannya adalah posterior. Asinkritismus anterior, arah sumbu kepala membuat sudut lancip ke depan dengan pintu atas panggul. Asinkritismus posterior, arah sumbu kepala
membuat sudut lancip ke belakang dengan pintu atas panggul. Setelah tadi belajar power, passage, passenger, kita lanjut ke psikologis. Di sini penting ya. Kenapa? Karena psikologis itu tidak kalah penting dalam proses persalinan. Apalagi persepsi terhadap rasa nyeri. Kontraksi itu juga berpengaruh terhadap proses persalinan. Ketika ibu nyaman, rileks, janinnya juga baik, maka prosesnya itu juga nanti akan menyenangkan. Sehingga akan mendorong agar persalinan cepat, janin segera keluar, kemudian juga placenta juga tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, ini lanjutnya ke penolong. Penolong berarti bidan, bisa dokter juga. Peran dari penolong persalinan adalah mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin. Dalam hal ini, proses persalinan tergantung dari kemampuan atau keterampilan dan kesiapan penolong dalam menghadapi persalinan. Yang perlu diingat, bidan adalah persalinan merupakan proses alamiah, jadi minimalkan intervensi, apalagi yang tidak perlu. Yang terpenting adalah setiap tindakan yang diambil tuh harus mementingkan manfaatnya daripada kerugiannya. Misalnya, kita ingin agar pasien segera layanan cepat, maka kita epis. Nah, itu tidak boleh, karena lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya. Tapi ketika posisinya adalah presentasi bokong, tentunya harus kita lakukan episiotomi, berarti mementingkan manfaat daripada kerugian. Yaitu standarnya adalah APN, 60 langkah dan 5 aspek benang merah APN. Oke, jadi sekian untuk materi kedua kita. Silakan dipelajari. Di sini utamakan adalah kalian paham. Jadi ketika paham posisi janin, presentasi janin, apa itu passage, apa itu passenger, apa itu psikologis, kalian akan bisa untuk menjawab soal-soal, untuk bisa praktek dengan baik seperti itu. Utamakan kalian paham, ketika paham bisa mempraktikkan dengan baik. Sekian pertemuan kita untuk materi kedua kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.